Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita malam hari ini dengan niat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji baginda Nabi Muhammad SAW, serta berniat bersama-sama duduk di tempat ini untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memilih kita dari sebagian daripada hambanya malam hari ini untuk duduk bersama dengan orang-orang saleh. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali kedatangan tamu mulia kita, Ad-Dainullah Al-Habib Hamid Firdaus Ibn Al-Habib Gadri bin Usman Ahidrus. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau panjangkan umur dan disehatkan badan beliau dan dimudahkan segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan beliau senantiasa dimudahkan langkah-langkah beliau di jalan dakwah mengikut daripada datuk beliau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memilih kita untuk tetap istiqomah duduk di tempat ini dengan keadaan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Allah sembuhkan segala macam penyakit kita baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita duduk di tempat ini Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Allah limpahkan kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang tidak susah kita mencarinya. Mudah-mudahan dengan rezeki tersebut kita dapat berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, serta dimudahkan langkah kita untuk terus menuntut ilmu. Wabil khusus bagi kita yang memiliki buah hati, anak-anak kita, mudah-mudahan semuanya sampai ke hadramaut, ke karim, mengikuti jejak langkah orang-orang soleh yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan kita harapkan senantiasa tercurah kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan mereka yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, kemudian masih kita simak bersama kajian kitab Sayyidus Shalihin ila ibadatul rabbil alamin min kalamin al-alim al-alama Syekh Abdul Samad Al-Nabi min lubabihi ulumuddin min kalam al-imam Hujatul Islam Abu Hanif Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali rahimahullah ta'ala. Masih kita menyimak hal-hal yang berkaitan dengan nafsu. Namun sudah berkisah masalah nafsu, kuih dahulu kayak bahwa saudara Muhammad saya mau berkisah nafsu nikmat biasanya ada yang mau habis ya Allah. Bagian yang kedua telah kita simak bersama-sama mengenai nafsu lawamah, nafsu amarah. Semalam sudah dibahas tentang sifat-sifat dari nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, yakni nafsu yang mencela akan kejahatan ataupun kemaksiatan baik di dalam diri ataupun di dalam pandangan zahir seseorang yang melekat di dalamnya nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid darain amin. Nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah memiliki perjalanan bagi orang yang suluk, yaitu dengan sifat Allah, yakni bahwasanya orang yang suluk pada martabat ini tiada jatuh pandangan mata hatinya itu
akan segala tiap-tiap sesuatu kecuali suhud pandangan tersebut atas perbuatan Allah Ta'ala. Karena di dalam pandangan orang yang semacam ini telah nyata bagi dirinya hakikat iman dan yakin di dalam hatinya bahwasanya sekalian perbuatan itu terbit daripada qudratullah Ta'ala. Dan selain daripada Allah Ta'ala, tiada sekali-kali pada hakikatnya memberi bekas atas perbuatan tersebut. Maka dalam keadaan kondisi yang demikian itu, fanalah ia dari perbuatan barang yang lain daripada Allah Ta'ala di dalam suhud akan perbuatan Allah Ta'ala. Ada makna khususan. Ini makna khususan kepada orang yang suluk, artinya orang yang sudah berjalan menuju kepada Allah, atau orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, lalu di mabainya bisa bervisi pandangan yang kali ini. Jadi kita lagi mengaji, kita menyimak kitab ini, jangan dipas-pasakan lawan keadaan surang ini, keadaan orang. Baca kitab yang lainnya lalu membahas keadaan semua. Wah, kayak itu aja nggak ada ini pandangan orang yang sudah berjalan. Nanti apik-apik itu jangan mandaknya mau ke diri. Aina dulu. Nah, kita ini dulu diri kita ini di jalan yang mana, di lorong mana. Ujar Habib semalam, kita ini kadang-kadang hari ini bisa selamat memerangi nafsu amarah tadi. Nah, maksiat sudah katujuh kalau ada orang-orang yang bina sibuk dengan kenikmatan hawa nafsunya sudah ada juga. Nah, tapi kita ini bahanu katujuh beribadah bagus ya. Tapi katujuh juga rancak tuh keluar barang yang kada baik di dalam kan. Nah ini yang ketiga ini orang yang sudah parak sesampaiannya lawan martabat nafsu mutmainnah. Nah jadi di jalan lurung ini kita diberi akan rahasia, disampaikan akan rahasia bagi orang yang hendak sampai di martabat mutmainnah. Maka harus melazimkan musahadatul wujud lawan orang muraqabah. Orang yang kaya ini kada kalaunya dapat makom atau muladamah istiqomahnya di dalam makom atau keadaan diri di dalam lingkaran nafsu mulhamah, amun kada yang pertama kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus menuntut ilmu yang benar. Dengan siapa? Dengan orang yang benar. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Kita disuruh beriman, sudah beriman disuruh kalau kita bertakwa. Kemudian di dalam takwa itu kita harus mengikut daripada orang-orang nafsi siddiq. Artinya amun menuntut ilmu, cari ilmu nanggu ujung nang dipakai kesangga amal. Yang kedua, mencari ilmunya pada orang yang sudah diberi petunjuk, orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq ini cirinya adalah memiliki ilmu dan nasab, atau ilmunya memiliki nasab yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam beragama kita dilarang beragama menggunakan akal. Bahkan beragama dilarang kita menggunakan nafsu. Meskipun di dalam dalil beragama ada nafsu, ada dalil nakli, ada dalil akli.
Tetapi dua hal ini harus senantiasa masuk di dalam mengikut martabat orang-orang yang siddiq. Bakal, tapi jangan mengandalkan akal. Sehingga beragama itu harus dengan sanad. Beragama ini kada awal lawan akal. Artinya amun akal sakahandak pikiran pian. Kurang sembahyang subuh 2 rakaat, ujar pian serakaat. Ada mau pas. Atau beragama lawan nafsu, sembahyang subuh 1000 rakaat, kada pas juga. Sehingga beragama itu harus turun-temurun di dalam pemikiran seorang yang siddiq, di dalam pemikiran orang yang diambil ilmunya terus bersambung sampai kepada pemikiran orang yang belajar dengan orang yang belajar dengan orang-orang siddiq terdahulu sampai kepada para sahabat. Nah ini ilmu apa yang dipelajari? Fondasi di dalam agama Islam ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat. Buat dari mengamalkan 3 ilmu ini akan mencapai pada derajat ma'rifat. Orang Islam yang awal dididik memahami rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Nah, kisah orang yang suluk yang berada di dalam nafsu mulhamah ini orang yang hendak memperbagusi jalannya menempuh ihsan. Setelah ia lebih dulu mengamali amalan daripada syariat. Apa itu? Rukun Islam. Syahadatnya diwujudi, sembahyangnya kada pernah tertinggal, puasanya bersemangat, zakat sedekahnya jalan terus, ada rezeki lebihan, haji minimal umrah. Hanya memperkuat lagi pemahaman di dalam rukun iman. Hanya menempuh jalan sedikit demi sedikit untuk mengenal Allah. Tanpa mempelajari ilmu yang demikian, maka tidak mudah untuk mengenal Allah. Nah, pandangan orang yang kayak ini kami padahkan orang yang duduk di dalam nafsu mulhamah ini gawiannya itu ala Allah. Artinya senantiasa dengan Allah. Kemana berjalan merasa diawasi oleh Allah, dipandang oleh Allah, diintai. Belum bahari diberi amalan apa? Bila mau hendak istiqomah kena diberi makom ini, ujar abi bahari itu. Ujisin apa? Amalkan, tapi jangan diucap di lidah, jangan diucap di lisan, kuatakan diikuti dalam hati. Apa? Allah ma'i, Allah naziri, Allah sahidi. Allah ma'i, Allah naziri, atau Allah nazirun ilaih, Allah sahidi. Supaya kita merasa terus diintai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, mendapat pengawasan yang khusus dari Allah. Amun kita kada hawa, maka kita belajar menguatkan keyakinan bahwa Allah itu maha besar, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui baik yang zahir maupun yang tersembunyi di dalam batin. Sehingga kita istiqomah nanti. Kayaknya diberi sakinah, ketenangan batin, diberi tempat-tempat khususiah di dalam batin, sehingga kita sering melihat dengan mata batin. Lalu di situ melihat bil hakikat. Kita melihat dalam hadis kursi sebagai modal dasar kita. Inna Allah khalaqal qabla asyia'in nurat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Segala sesuatu ini diciptakan Allah dari nurnya Nabi. Nur itu sendiri diciptakan dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tak kalah melihat alam ini, kontras melihat
kepada sesuatu yang tersimpan di baliknya. Di dalam pandangan batinnya, pada hakikatnya nur yang ada. Pada hakikatnya semua adalah sifatnya Allah. Maka sifat tidak pernah berpisah dengan af'alullah. Alam ini ciptaan Allah, ampunnya Allah, ya kan? Abah dulu saya kisah, ada mobil apa gambarnya monster, parkir di pasar buatin pindah nanti mobilnya apa? Ingat langsung melawan ampunnya mobil. Nah, amun bahari mobil api itu betul bisa di belakang apiku mobil api. Mana kaminya? Melihat barangnya ingat ampunnya. Nah, latihan di dalam orang yang suluk, di dalam menguatkan nafsu mulhamahnya ini, nah itu melihat mobil ingat ampunnya. DA1 jam lewat, oh, bupati anak kemana sini. Nah, bagi orang yang memiliki hubungan khusus ya hatinya dengan seseorang yang dia dicintai, wah itu pasti ingat, pasti kontan. Ingat ampun barang, ingat melihat barang, ingat ampun barang. Kalau ujar orang bahari, alhamdulillah, amun kita nih hendak belum kebinian. Hari-hari pinandu barang yang dipakainya. Mau sandal aja batate, sadar nih sandal ampun kebiniannya. Wah pokoknya himung banget. Padahal belum tentu bisa aja bininya yang memakai. Tapi hati di situ masya Allah, ingat melihat pasang aja belum tapi akan peparah-parah tuh. Ya, itu juga kita seharusnya hari-hari merasa kita ini dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Buahnya apa? Nafsu amarah kita akan tertekan, akan kita tekan pelan-pelan. Sumpah bermaksiat di hadapan Allah. Takutan maksiat di hadapan Allah yang maha mengetahui, yang maha melihat. Ada riwayat juga yang dikisahkan Habib di pondok. Ada orang yang begitu alim, masya Allah, memuji santri-santrinya. Karena difitnah. Ini guru di sekongnya cinta benar lawan murid yang sekongnya aja. Yang lain kalau penaswah diperhatikan kayak itu. Ini garing sedikit aja dijinguk ke dalam asrama, kenapa ikan garing kah, panas kah? Nang lain kalau suara itu, lalu timbul nang lainnya hasad, betapun, napa guru biar perhatian benar lawan fulan bin fulan. Nah, kami ini bisa garing, tapi dia terperas suara datang melihat ikan. Apa ujar gurunya man? Oh, tuh lah, ainalah. Suatu saat gurunya membagiakan ayam. Bagian ayam sekolah lawan ladinya. Nah jadi nah, esok kita aduh kalau ada yang dimakan nih nah, 40 sore dah hari ya ubuhannya mau sembelih ayam tapi syaratnya jangan ada yang melihat. Oh berataan ada golongan di mana nang singgung tadi kok boleh nang lain ada yang panggal bulunya, ada yang hilang sudah macam-macam. Pokoknya intinya sembelih ayam tadi. Ada nama tahiring. Tang sikung tadi ujuk-ujuk tetap membawa ayam. Tetap membawa ayam. Kita pun dan gurunya kenapa ya bayar sembelih. Kayak apa guru namanya beli yang kadang melihat. Belum yakin kemana ulun bersembunyi, Allah masih melihat ulun. Nah jadi gurunya, yang ini yang mulai istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah selalu membimbing kita untuk menguatkan hati kita dan istiqomah di dalam hati kita untuk terus memperkuat batin kita di dalam musyahadah dan muraqabah. Amin ya rabbal alamin. Dulu waktu Allah Ta'ala hendak menciptakan akal dan nafsu, hendak diandak di dalam batang tubuh Nabi Adam. Ini riwayat ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawgawi dalam kitab Turatun Nasir. Sidin Pangarang mengisahkan tentang yang kayak apa riwayat akal dan nafsu diciptakan.
Waktu akal digunakan, jadi kemudian dimintalah oleh Allah, wahai akal, menghadaplah engkau kepadaku. Nah, akal langsung lupa, langsung menghadap kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Kemudian ditakuni, wahai akal, siapa engkau? Maka akal menjawab, ulun adalah hamba pian dan pian Tuhan ulun. Ya, akal. Mbahnya nafsu dikiau, berdiri nafsu di rumah. Ya nafsu, kemarilah engkau dan menghadap kepada aku. Nafsu ini pada pulang-pulang kadang-kadang kadang masih 2 kali, 3 kali. Mbah menyauti ditakuni, wahai nafsu, siapa engkau? Aku ya aku, pian ya pian. Allah murka, dimasukkan ke dalam neraka jahim ini nafsu. Neraka jahim ini yang paling panas sudah. Dikeluarkan, ditakuni pula, ya nafsu siapa ikan? Ujian nafsu, ulun ya ulun, pian ya pian. Ujian nafsu mah, nafsu ini paling alihnya. Hatta memerangi nafsu, memerangi nafsu ini lebih hebat, lebih sulit ketimbang melawan setan. Dalam riwayat yang ditulis oleh Imam Ghazali, memusuhi setan-setan itu musuh kita yang nyata, tetapi nyaman, mudah. Tetapi nafsu, masya Allah, bah dikeluarkan, ditakuni kayak itu ulang jawaban sini, jawaban si nafsu tadi. Ditangkap masukkan pulang ke dalam neraka. Yang paling menyusahkan bagi nafsu, neraka apa? Neraka puasa. Neraka yang di dalamnya tidak ada makanan dan minuman. Di penjara selama 100 tahun. Bah lama dan nafsu ini diangkat, ditakuni. Ya nafsu, siapa ikan? Hanya menjawab, ulun hamba pian Tuhan ulun. Nafsu itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, nafsu itu paling susah ditemukan. Bulan Ramadan, syaitan itu sepakat ulama dibelenggu. Sepakat syaitan itu seberapa dibelenggu, tetapi masih ada. Siapa yang menggawi nafsu itu, Bang? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan Allah bersihkan hati-hati kita. Ya muqallibal qulub, wahid qulubana ya Allah. Tahir qulubana ya Allah, wa nawwir qulubana. Allahumma ya rabbi bijahi nabiyil mustafa wa rasulukal murtada. Tahir qulubana min kulli wasfin wa'in an musyahadatika wa mahabbatika wa habibna ala sunnati wal jamaah wa sawqi ila liqaika ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham. Allahumma hadha du'a wa minka ijabah wa hadha judu alika tuhlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para muhibbin rahimahumullah, dikhabarkan di dalam kitab Zeus sedikit, murad orang-orang yang demikian itu fana pada martabat ini nafsu mulhamah, yaitu luput daripada perasaan dan daripada perbuatannya dan daripada segala panca inderanya, yakni gaib atau lenyap dirinya, kecuali syukur akan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesan apa ini? Supaya kita merasa ikhlas dengan keadaan kita, supaya kita ridho atas ketentuan Allah dan sabar atas segala sesuatu yang menimpa diri kita. Semua yang ada bahagian. Dihujah orang, meiti tikas di orang tang timbul sakit hati, difitnah orang kaitu. Cuman berat, namanya itu berat. Kisahnya kayak kita ini
niat kita belajar, mudah-mudahan sampai bisa menguasai ini. Amun kadang lagi sudah kita nih nang kisah minggu semalam, orang bisa penyakit hati. Amun di ibarat akan itu orang bisa penyakit nang tampak, apa orang bisa hasad, keiraan pada bahasanya. Orang iri, TBC, orang apalagi penyakit hati, dengki. Kita umpamakannya penyakit nang menular, kusta pada bahasanya. Ambah itu datang melawan kita. Timbul kita umat terjangkit juga hasad, iri, dengki. Nah jadinya berarti mau kita tahu kalau orang muntabir kita umat muntahan. Orang kena TBC kita umat TBC. Ujar Habib Mundir seharusnya kita dikir apa namanya tuh kasihan sama hubungannya. Orang yang bisa penyakit batin kasihan. Lalu di dalam hati kita ini panas, timbul hendak mendoakan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja sedikit kita menyimak bersama-sama. Kemudian daripada itu maafil berkah kayak biasa, menyuruh kada, cuma meminta dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sedikit barang sekolimit mau'idah hasanah, nasihat bagi kita nang anum ini, apalagi nang sudah anum benar BPN nang 60 tahun. Mudah-mudahan diberi kemudahan di dalam memahami ilmu, istiqomah mengamalkan yang sedikit daripada ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan berkah hadirnya mulia bagi Nabi Muhammad SAW pagi ini menambah keberkahan, menambah ridhonya bagi Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan majlis ini majlis yang diridhoi pun oleh datuk beliau. Amin. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya